Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Morning Worship GPDI Zion Altar. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus.
Terima kasih Yesus, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi yang indah ini kita kembali lagi datang berkumpul, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Biar kami Tuhan, setiap firman yang disampaikan hamba-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi ini judul firman Tuhan yang akan saya berikan yaitu peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ilahi. Dia itu mempunyai perasaan, pikiran, dan kehendak. Sebab itu Alkitab itu mengajar kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus dengan segala perbuatan kejahatan yang kita buat. Dalam Efesus 4 ayat yang 30 sampai yang ke-32, saya bacakan Efesus yang ke-30 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Pribadi Roh Kudus itu kita tahu bahwa bukan hanya tertulis dalam Perjanjian Baru atau setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Pribadi Roh Kudus atau Allah itu sendiri sudah ada sebelum masa penciptaan. Itu tertulis dengan jelas di Kejadian 1 ayat 1 yang sampai yang kedua. Kita tahu bahwa selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Ia tuh berinteraksi dengan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu Dia berinteraksi dengan Roh Kudus? Satu contoh yang sangat jelas Yesus berinteraksi dengan Roh Kudus yaitu saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di situ Roh Kudus hadir dalam bentuk burung merpati turun ke atas Yesus. Matius 3 ayat 16 sampai ke 17 tercatat dalam Matius ini. Dan dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur, roh penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26 disebut juga sebagai roh kebenaran dalam Yohanes 16 ayat yang 13 dan Roh Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Pertama kali pengikut Yesus
pertama kali pengikut Yesus mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, yaitu saat pertama kali mereka itu bertobat, atau ya disebut kita saat pertama kali kita bertobat. Nah, mengapa? Karena memang kita tuh nggak mampu tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu menyadarkan kita, menginsafkan kita dari dosa yang kita buat bahwa kita tuh nggak bisa hidup tanpa tebusan dari Yesus. Tercatat dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Jadi itu Roh Kudus itu membantu kita untuk menyadarkan kembali kita tentang apa yang telah kita perbuat. Lalu setelah kita bertobat dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka di saat itu juga kita akan menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa baca dalam Kisah 2 ayat yang ke-38. Terus Roh Kudus juga itu akan menuntun dan mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dia akan menuntun kita untuk mengingat firman Tuhan, firman Kristus yang kita sering dengar mungkin dari Bapak Gembala, dari pendeta-pendeta. Roh Kudus akan menuntun kita, akan memberitahu kita, mengingatkan kembali, merefresh firman yang telah kita dengar. Bahkan kalau kita tahu Roh Kudus itu memberikan kita pengertian akan firman, memberikan pemahaman akan firman yang kita dengar. Sebab itu kita mau ajak Roh Kudus dalam kehidupan kita, mengajak Roh Kudus, mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada juga peran lain dalam Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peran lain Roh Kudus yaitu membantu kita dalam kelemahan kita dan dalam doa kita. Roma 8 ayat ke-26 sampai 27. Kita bisa baca sendiri mungkin. Itu dituliskan, tetapi Roh sendiri itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena dalam hati kita Roh Kudus bukan saja hadir sebagai penghibur, penolong, dan pengajar, tapi juga Roh Kudus itu hadir sebagai pendoa syafaat yang membantu kita saat kita mungkin dalam menghadapi banyak rintangan. Roh Kudus itu mendoakan dengan, bahkan dituliskan dengan keluh-keluhan kepada Allah. Sebab itu kita tuh sangat butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan hal terpenting Roh Kudus itu, hal terpenting dalam Roh Kudus itu adalah Roh Kudus dalam kehidupan kita itu yang paling penting itu dia memperlengkapi kita menjadi saksi Kristus. Sebab itu saya mau ajak kita semua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Undang Roh itu dalam kehidupan kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Karena kalau Roh Kudus sudah ada, kita tahu sendiri seperti firman tadi yang telah disampaikan, Roh Kudus itu akan membantu pribadi kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga setiap pribadi kita dipenuhkan oleh Roh Kudus yang akan membantu setiap pribadi kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami terus tangan-Mu, Engkau yang ambil alih setiap pekerjaan kami Tuhan, pribadi kami Tuhan. Bilang Engkau yang campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Seluruh hidupku
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.